Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu miskonsepsi yang benar-benar besar di dunia teknologi soal kekuatan komputasi. Nah, banyak dari kita secara refleks aja gitu ya, mikir kalau kita nambahin jumlah prosesor, otomatis kecepatan komputer bakal lipat ganda saat itu juga. Logikanya kan, kalau prosesornya dikali dua, ya kerjaan kelar 2 kali lebih cepat kan? Sayangnya, nggak sesederhana itu. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan ilusi tersebut lewat penjelasan materi komputasi paralel dan terdistribusi ini. Siap-siap ya, karena kita bakal lihat realita mengejutkan dari gimana mesin-mesin canggih kita ini sebenarnya bekerja di balik layar. Coba deh bayangin satu skenario di dunia nyata ini. Misalkan ada sebuah perusahaan AI, mereka pakai satu GPU buat ngelatih model kecerdasan buatan, dan itu butuh waktu 20 jam. Terus mereka mutusin buat nambahin jadi 4 GPU. Apakah proses pelatihannya bakal otomatis kelar cuma dalam 5 jam? Insting matematika dasar kita pasti langsung teriak. Ya iyalah, pasti. Tapi tahan dulu. Realitas di balik arsitektur hardware itu ternyata jauh lebih ruwet. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, masuk ke bagian pertama, mitos multicore. Di sini kita bakal lihat kenapa sekedar nambahin prosesor itu jarang banget jadi solusi ajaib. Mari kita bandingin ekspektasi sama realitanya. Di satu sisi ada yang namanya speed up ideal atau akselerasi linier. Ini tuh skenario impian banget, di mana kalau kalian punya 4 prosesor, kalian benar-benar dapat tenaga murni 4 kali lipat. Tapi realitanya gimana? Realitas di lapangan nunjukin kalau mencapai speed up linier itu susahnya minta ampun, bahkan hampir mustahil. Sekedar numpuk prosesor nggak serta-merta bikin program kalian lari lebih kencang. Terus apa sih yang sebenarnya bikin sistem kita jadi lemot? Ternyata ada 4 leher botol utama nih. Pertama, overhead komunikasi. Prosesor-prosesor ini nggak kerja sendirian di ruang hampa. Mereka harus terus-terusan ngobrol dan tukeran data. Kedua, sinkronisasi. Bayangin aja ada satu prosesor yang kerjanya cepat banget, tapi dia terpaksa bengong nungguin prosesor lain yang masih lelet nyelesain tugasnya. Ketiga, pasti selalu ada bagian dari program yang sifatnya sekuensial. Artinya, ya mutlak harus dikerjain satu persatu urut, nggak bisa dibagi-bagi. Dan yang terakhir, perebutan sumber daya. Ini kejadian waktu banyak inti prosesor saling sikut buat rebutan memori atau cache yang sama di waktu yang barengan. Semuanya itu jelas makan waktu banget. Lanjut ke bagian kedua, mengukur speed up dan efisiensi. Kita bakal kenalan sama alat ukur matematika buat nyari tahu kenapa sistem kita bisa gagal scaling. Nah, coba perhatiin deh data eksperimen yang krusial banget ini. Ini bukti nyata dari hukum hasil yang makin menurun, atau diminishing returns. Dari 1 ke 2 prosesor, kecepatannya naik jadi 1,8 kali lipat. Masih lumayan bagus lah ya. Dari 2 ke 4, kita dapat 3,2 kali lipat. Tapi, coba lihat apa yang terjadi waktu kita gas pakai 16 prosesor. Kita nggak dapat kecepatan 16 kali lipat loh. Kita cuma mentok di angka 7. Peningkatan kecepatannya bener-bener makin lama makin nyongsep. Buat ngukur ini secara pasti, di materi kita ada yang namanya speed up. Rumusnya simple sebenarnya. Waktu eksekusi sekuensial dibagi aja sama waktu eksekusi paralel. Dalam bahasa sehari-hari, ini tuh ukuran asli dari seberapa banyak waktu yang beneran sukses kalian hemat waktu pakai mode paralel dibandingin kalau nyuruh satu mesin aja kerja sendirian. Ini ibarat skor kecepatan absolut kalian. Tapi asal cepet aja kan nggak cukup, ya nggak? Kita juga wajib ngomongin soal efisiensi. Cara ngitungnya, speed up tadi dibagi sama jumlah prosesor yang dipakai. Kenapa ini penting banget? Anggap aja ini kayak nge-audit karyawan. Ini ngasih tahu kita berapa banyak sih pekerja canggih kita ini yang beneran muli mecahin masalah dibandingin sama yang cuma duduk manis nungguin antrian data. Dan inilah hasil perhitungannya yang sering bikin orang melongo. Mengacu ke sumber materi kita tadi, bayangin, kalian sukses dapat speed up 5 kali lipat pakai 8 prosesor. Wah, kedengarannya keren banget kan? Tapi tunggu dulu. Pas kita hitung efisiensinya, 5 dibagi 8, hasilnya cuma 62,5%. Poin pentingnya di sini adalah hampir 40% dari tenaga komputasi mahal yang udah kalian beli itu kebuang percuma cuma buat ngurusin koordinasi sama overhead. Mesin kalian ternyata nggak seefisien yang kalian kira. Masuk ke bagian ketiga, memahami skalabilitas sistem. Sekarang kita geser fokus kita dari sekedar ngomongin kecepatan ke gimana sebuah sistem bertahan kalau bebannya meledak. Ada 2 cara yang benar-benar beda buat ngelihat hal ini. Yang pertama namanya strong scaling. Ini kejadian kalau ukuran masalah atau kerjaannya tetap segitu-gitu aja, tapi kita terus-terusan nambah prosesor dengan harapan waktunya bakal makin singkat. Nah, pendekatan yang kedua itu weak scaling. Kalau ini, seiring kita nambah prosesor, kita sengaja ngasih masalah yang proporsional lebih gede.
Tujuannya apa? Bukan buat jadi lebih cepat, tapi buat mastiin performa sistemnya tetap stabil, walaupun kerjaannya jadi jauh-jauh lebih masif. Bagian keempat, hukum Amdahl versus hukum Gustafsson. Ini bukan sekedar matematika ngebosenin ya, tapi dua pandangan dunia yang saling bertarung soal batas komputasi paralel. Nah, ngadepin batasan-batasan komputasi tadi, para ahli punya dua filosofi. Kita mulai dari hukum Amdahl. Jujur aja, Amdahl ini ngasih tamparan realita yang lumayan pesimis. Hukum ini bilang kalau speed up maksimum yang bisa kalian kejar itu dibatasin secara mutlak sama bagian sekuensial dari program kalian. Artinya, kalau ada satu tugas yang memang kodratnya harus dikerjain urut satu persatu, kalian mau nambahin 1.000.000 prosesor pun nggak bakal ngaruh. Tugas itu bakal tetap jadi leher botol buat sistem kalian. Biar kebayang seberapa kejamnya hukum Amdahl ini, coba kita pakai contoh dari materinya langsung. Katakanlah kalian punya program super keren di mana 90% kodenya udah bisa diparalelin. Cuma nyisa 10% yang sekuensial. Wah, hebat banget dong harusnya. Tapi menurut hitung-hitungannya Amdahl, kalau kalian jalanin itu di 8 prosesor, kalian cuma bakal mentok di speed up maksimal 4,7 kali lipat. Nggak nyampe 5. Tenaga komputasi kalian yang gahar itu disandera sama 10% kode yang nggak bisa dibagi tadi. Tapi jangan patah semangat dulu. Kita beralih ke filosofi yang kedua, hukum Gustafsson. Nah, ini ngasih pandangan jalan keluar yang jauh lebih optimis buat komputasi modern. Gustafsson nyadar satu hal penting. Kita tuh jarang banget nambahin prosesor mahal-mahal cuma buat ngerjain masalah kecil biar lebih cepat. Justru, saat kita punya hardware yang lebih gahar, kita bakal ngasih mereka masalah yang eksponensial lebih besar. Dan ajaibnya, saat skala masalahnya diperbesar, sistem paralel ini tiba-tiba jadi jauh lebih efektif sekaligus matahin kepesimisannya si Amdahl tadi. Dan akhirnya, bagian kelima, realitas komputasi modern. Gimana sih semua teori ini mendarat di teknologi canggih masa kini kayak deep learning dan cloud? Coba kita balik lagi ke pertanyaan awal kita di pembukaan tadi soal klaster GPU buat AI. Betul, numpukin banyak GPU itu emang terbukti mempercepat proses training. Itu fakta. Tapi ini bawa trade-off atau harga yang harus dibayar mahal. Makin banyak GPU yang kalian pasang, overhead komunikasinya juga bakal meroket gila-gilaan. Ngirim data raksasa antar hardware itu lama-lama mulai bikin lemot semuanya. Terbuktikan speed up-nya nggak pernah bener-bener linier. Makanya software engineer zaman sekarang tuh kerjanya udah kayak pemain sirkus yang harus ngimbangin banyak banget piring sekaligus. Bukan cuma mikirin prosesornya kencang atau enggak, tapi seberapa kecil latensi jaringannya. Bandwidth-nya cukup luas nggak? Terus arsitektur memorinya gimana? Dan yang paling bikin pusing, seberapa pinter sistem itu ngatur jadwal dan bagi-bagi beban atau load balancing, biar nggak ada satu komponen yang mau pingsan kecapean sementara yang lain malah asyik nganggur. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan, gimana realita komputasi modern ini bekerja, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungin. Waktu kalian berencana buat nge-upgrade performa sistem kalian ke depannya, coba tanya ke diri sendiri deh. Apakah sistem yang kalian bangun ini benar-benar mampu buat di-scale secara efisien? Atau jangan-jangan kalian cuma bakar-bakar duit buat beli hardware baru demi ngatasin sebuah bottleneck sekuensial yang sebenarnya sampai kapanpun nggak bakal bisa dipercepat? Pastiin investasi teknologi kalian nggak salah sasaran ya. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan kali ini, dan selamat berpikir ulang tentang apa arti efisiensi yang sesungguhnya.